Sio. Kenapa? Kenapa diam semua? Mana sombongku tadi? Bukan mau usir keluargaku dari keluarga besar. Hah? Guta. Mbak, aku mau kue bulan. Sirakus, ini untuk ayah. Sekarang tidak boleh makan. Femi, Xiao Hai, kamu dan adik makan satu dulu. Berikut satu untukmu. Sisa ini kita simpan untuk ayah. Ayo, cepat kalian lurus. Kalian sedang apa? Henti! Cepat henti! Kalian mau apa? Ini makam Pak Chen. Kalian tidak boleh sentuh. Sialan, kamu pikir apa? Ini tanah keluarga Wang. Pergi, jangan halang jalan. Tanah apa ini? Ini punya keluarga Chen. Kenapa kalian asal gali saja? Makam apa ini kalau aku mau? Bukan cuma tanah. Kamu pun jadi milik aku. Jangan ganggu ibu aku. Jangan sentuh makam ayah. Pergi. Brengsek, kamu mau cari mati? Xiao Hai, nampak. Aku harus hajar bocah ini. Hei, aku lawan kamu. Ayah, ada yang mati. Lepas aku. Jangan pukul anak aku. Ibu, aku tidak apa-apa. Mereka ganggu kakak duluan. Kakak cuma balas. Kenapa dia disalahkan? Dia, dasar anak kecil. Kalian semua keluarga miskin. Pembawa sial. Kalian bikin ayahku mati. Bisa saja aku lepas dia. Pasekali aku butuh anak. Jadi anakku saja. Xiao Hai dan yang tidak sengaja. Aku mohon lepas anak-anak. Apapun itu sasar aku saja. Sasar kamu? Aduh, minggir. Tuan Murahan, goda mertua belum cukup. Sekarang mau goda suami juga? Ikat perempuan Murahan ini sekarang. Kamu cuma bawa sial. Pukul dia. Lepas aku. Ibu, lepas aku. Ibu. Xiao Hai, jangan pukul ibu saya. Xiao Hai dan yang tidak sengaja. Aku mohon lepas anak-anak. Lepas mereka. Bisa saja. Tanda tangan surat adopsi ini. Kasih anak kamu ke keluarga aku. Atau satu buat tumbal mayat. Pukul lagi sampai hancur. Buang buat serigala. Pukul dia. Liu Meng, keluarga Wang paling kaya di desa. Kasih anak bungsu kamu ke dia. Beruntung dia. Jangan keras kepala lagi. Pukul dia. Pukul. Berhenti. Aku tanda tangan. Tanda tangan cepat. Hei, cap jempol. Cepat sedikit. Diam. Ibu minta maaf. Ibu. Ibu kenapa? Ibu bangun. Ibu bangun. Ibu kenapa? Kanker paru ketemu tepat waktu. Masih sempat kalau operasi sekarang. Dokter Hua, ini pasti salah. Badan aku lebih kuat dari sapi. Tidak mungkin. Aku tahu kondisi rumah kamu. Aku ada resep. Kamu coba minum. Mungkin ada hasil. Terima kasih. Makan! Maaf! Aku tidak mau makan. Aku mau kakak dan ibu. Diamlah, aku tidak tahu kenapa bawa anak ini pulang. Sudah dewasa tapi tidak tahu diri. Andai kamu syukur, aku tidak akan begitu. Kamu lusa bawa ke kota buat tinggal.
tidak lama lagi, dia bakal lupa soal desa. Ibu tidak enak badan. Beli obat buat dia. Dia pasti sembuh. Aduh, tidak tahu kabar adik sekarang. Aku tidak mau pergi. Diam, lagi, aku matiin kamu lagi. Adik, naik mobil. Adik, naik. Kakak tolong aku. Adik, anak haram. Brengsek, kamu ngapain? Siapa adikmu? Pergi sana. Dia anakku. Kakak, jangan pukul kakak aku. Balikin adik aku. Mau teriak lagi? Mau mati? Aku kabulin. Brengsek lu, terus teriak saja. Terus teriak. Kamu mau mati? Aku bantu. Aku buat kamu teriak. Aku buat kamu teriak. Aku buat kamu teriak. Lepaskan anakku. Lepaskan anak saya. Bawa anak sampah kamu. Pergi melihat kalian lagi. Atau kubunuh kalian. Adik, di mana anakku sekarang? Jangan lupa, kamu sudah jadikan anakmu anak angkatku. Sekarang dia anak aku. Pergi atau aku bunuh kalian. Kamu tinggal kami karena miskin. Saat aku kaya, aku ambil adik kembali. Kamu harus sujud depan ibu. Kamu mau kaya? Bagaimana caranya nikah sama orang atas? Anaknya atas juga. Kayak ayahmu, sialan. Mau jadi kaya? Minggir, pergi atau aku tabrak kalian. Minggir. Adik. Kakak. Adik. Xiaohai, ini salah ibu tidak mampu. Ibu buat kamu dan adik malu di depan orang desa. Kalian diinjek orang jahat. Kamu harus rajin sekolah nanti. Kalau kamu sukses nanti, adik bisa pulang. Ibu, sebenarnya ini bukan salah ibu. Aku bakal rajin sekolah. Aku jemput adik pulang. Aku buat ibu hidup enak. Ibu, kenapa kesini? Kenapa aku kesini? Cucu kecil aku sudah kenal pun. Apa kamu ingin cucu besar hilang juga? Nenek, aku tidak mau ikut nenek. Ibu, aku mohon jangan bawa Xiaohai. Aku cuma punya dia sekarang. Ibu, Tidak bawa. Biar dia hidup sama kamu. Hidup susah kayak binatang. Kamu masuk keluarga ini. Keluarga Chen tidak pernah tenang. Anakku demi lindung kamu. Mati timpa balap ini. Terus malah kamu jual cucuku. Biar kamu hidup enak. Kamu kasih darah daging Chen ke orang. Ibu. Aku salah pada Chen Sheng. Aku bersalah pada Chen. Aku pasti bakal cari yang. Cari pakai apa kamu? Tampang kamu saja kayak mayat. Jangan beban cucuku lagi. Nenek, Xiaohai mau sama ibu. Mohon jangan bawa aku pergi. Cucuku sayang. Kamu lihat wajah sialnya itu. Kalau kamu sama dia, di desa miskin ini, kamu bakal susah seumur hidup. Tidak bakal bisa sukses. Demi keturunan keluarga Chen, kamu harus ikut pergi. Tidak ada pilihan lain. Mana? Tidak mau. Kamu mau mati lapar sama dia? Ikut nenek cari kakekmu. Aku tidak mau pergi. Tidak mau pergi. Ibu. Aku tidak mau. Xiaohai. Aku tidak mau pergi. Hari ini cucuku, Xiaohai, masuk infili. Terima kasih sudah datang merayakan. Hari ini kita semua harus minum sepuasnya. Ayo, bersulang. Selamat. Kakek, terima kasih sudah didik aku. Minum untuk kakek. Kakek, Xiaohai mau minta sesuatu. Jangan bilang begitu. Bilang saja apa mau kamu. Loh, dia sedang apa itu? Kakek, Xiaohai mau sebelum ke Amerika temu ibu aku dan adik aku. Kamu temu mereka untuk apa? Kamu orang keluarga Chen. Tidak ada sangkut paut marga Liu. Adikmu sudah pakai nama marga lain. Dia sudah putus tali.
Kakek, sudah 10 tahun aku tidak bertemu. Ada pepatah, anak tak malu punya ibu, anjing tak benci rumah miskin. Kamu tidak izinkan aku bertemu ibu. Nanti orang gosip, lebih baik aku tidak sekolah. Diam! Tidak sekolah. Seperti ibu kamu saja. Lemah dan dibenci orang. Orang susah tak punya mimpi. Orang susah makin payah. Dulu, kalau bukan aku suruh nenek taruh nyawa bawa kamu balik, kamu tidak bakal kaya sekarang. Nenek demi urus kamu. Sampai capek dan cepat mati. Kamu balas kami pakai ini. Xiao Hai berterima kasih karena kalian mendidikku. Kalau kalian tak ada, Xiao Hai sudah tidak ada. Tetapi kamu larang temu ibu. Aku jadi orang tidak setia. Dan anak tidak tahu diri. Boleh ketemu ibumu. Selesai sekolah pakai usaha sendiri. Bukti kalau kamu lepas rumah, bisa jadi orang sukses. Nanti aku tidak bakal halang. My kakek. Sudah, bangun, bangun, bangun. Bangun dan kemas barang. Tiket pesawat sudah aku pesan. Untuk malam ini, tunggu dulu. Sopir bakal antar ke bandara. Xiao Hai, Yang. Apa kabar kalian berdua? Tuan besar, tuan muda sudah sampai luar negeri. Tapi, kau tu hitam dari tuan balik. Uang di dalam tidak sentuh. Anak ini memang keras kepala. Tanpa pakai uangku, gimana dia hidup di Amerika? Andrew, kamu investor hebat yang aku kenal. Kamu juga sama. Kontrak rahasia 4 tahun lepas. Kelola dana tembus 14 miliar dolar. Hasil 4 tahun yayasan rusang. Total aset 10 tahun. Kini jadi direktur utama. Pemuda jenius Huaxia Chenhai. Ubah secara Wall Street. Pak Chen, sesuai perintah kamu, semua sudah aku periksa. Pedang Shangfang ada di dalam daftar lelang. Apapun caranya, harus dapatkan pedang Shangfang. Selain itu, investasi 10 miliar di Desa Nanang. Aku mau di Desa Nanang bangun panti jompo internasional. Ibu, adik, sudah 18 tahun tidak jumpa. Apa kabar kalian? Malam bulan purnama segera tiba. Kali ini, aku harus buat keluarga kumpul. Tidak boleh ada sesal lagi. Ayah yang ada di surga harus jaga keluarga kita agar segera kumpul kembali. Kamu buta? Lihat jalan depanmu. Natas. Wan, kamu sehat? Aku tidak apa-apa. Lama aku tidak pulang. Baru balik sudah begini. Sial sekali hari ini. Kasih dia uang biar dia cari dokter. Pak Wang, kamu sangat baik hati. Tampangnya jelas miskin. Cuma pengemis. Kenapa kamu kasih uang? Sudah. Ibu aku sudah nunggu. Waktu sudah mepet. Iya. Hari ini kamu untung. Ambil uang ini. Cepat pergi sana. Jangan sampai aku lihat kamu. Kak Leo. Dokter Hua, kenapa datang? Aku cuma lewat saja. Aku antar obat ini. Dokter sudah bantu banyak. Dokter sampai antar sendiri. Budi baik kamu ini. Aku rasa selama hidup tidak bakal bisa balas. Jangan sungkan sama aku. Sudah 18 tahun. Kamu hebat bisa tahan. Ini benar-benar ajaib. Ini semua berkat kamu. Juga berkat obat kamu. Itu berkat niat kamu. Kamu kuat tahan. Kamu sudah hidup susah selama ini. 2 hari ini, keluarga Wang dan pesta. Mereka undang orang desa. Kamu harus begini. Pakai waktu ini, coba ngomong sama mereka. Biar yang tahu. Kalau kamu itu ibu dia. Temu keluarga. Tidak gampang. Mungkin dulu tak ada harapan. Tapi sekarang mereka punya darah daging. Mungkin saja bakal setuju sama kamu. Sudah bertahun-tahun. Cuma satu mau aku kumpul bareng 2 saudara itu. Tapi tidak gampang. Selamat datang kembali, bos.
Kalian lihat, ini lama kakak. Ini nama adik. Aku Chen Hai. Hai dari kata laut. Aku Xiao yang dari kata samudra. Aku anak paling ibu sayang. Kalian ini, ibu sangat sayang kalian. Mana rumahku? Mana ibuku? Ibu! Ibu! Kamu siapa? Bibi. Liu Mei yang dulu di sini. Kamu tahu? Siapa? Istri Ken Xiang. Liu Mei? Tidak tahu. Aku baru pindah ke sini. Tapi dengar kabar. Mungkin setelah rumah gusur, dia juga mati kena kanker. Tidak mungkin. Mana mungkin ibu mati? Tidak mungkin. Ayah, ibu, aku sibuk di luar terus. Tidak sempat jenguk kalian. Aku anak tidak mati. Nah, kamu sibuk. Ayah, ibu maklum. Ayah, ini ulang tahun ke-50. 10 juta ini buat bakti ke kalian. 10 juta! Nah, kamu hebat sekali. Ayah ibu tidak sia-sia sayang. Bagus, bagus. Ayah, kalau bukan karena kalian, aku nggak bakal sukses gini. Nanti biar aku bakti terus. Kamu dan adikmu, satu kelola hartawan, jadi bos besar, satu kuliah luar negeri. Keluarga Wang punya kalian, bikin bangga leluhur. Kepala desa dan warga rencana, ubah desa Nanang jadi desa Wang. Nah, tadinya ulang tahun ayah ini tidak mau pesta besar. Tapi banyak kabar baik datang boleh. Ayah pikir kita harus pesta biar lebih ramai, biar lebih mewah, biar warga desa lihat di bawah keluarga Wang. Aku ikut rencana kalian. Bilang kalau uang kurang, asal kalian senang. Bagus. Aku pulang kali ini untuk proyek Lansing Internasional, Resor Pegunungan. Proyek ini, modal awal saja, ada 10 miliar. Kalau keluarga Wang ikut, harta tidak bakal habis. Bisa injek grup Cheng juga. Injek mereka sampai bawah. Iya. Bagus. Nah, kerja saja, jangan takut. Ayah bakal dukung kamu. Di desa ini, tidak ada orang berani rebut milik ayah, Cendun Fasid tua itu. Dia tidak bisa apa-apa. Gimana kalau begini? Undang bos grup Lansing, ajak ke sini, suruh ikut pesta kita. Biar mereka lihat wibawa keluarga Wang. Ibu memang hebat. Aku urus sekarang. Cari cara lewat koneksi buat undang dia. Sudah 18 tahun. Anak-anakku. Kalian sebenarnya ada di mana? Kalian baik-baik saja? Bos, apa nyonya besar kubur di tempat lain? Tidak mungkin. Keluarga ibu sudah mati semua. Kalau kubur, ibu pasti di sini. Ibu sebenarnya ada di mana? Anakmu sudah pulang. Aku masuk kampus hebat. Dan kerja di kantor besar. Kenapa ibu tidak tunggu aku? Aku anak durhaka. Harusnya aku tidak tinggal ibu. Maaf, ibu. Bos, arwah nyonya besar di surga. Tidak mau lihat bos begini. Iya, aku tahu. Bos, cabang Haicheng beri kabar. Keluarga Wang dan undang bos. Bagaimana menurut bos? Datang. Wang Dan, kamu buat keluarga kami pisah. Kamu buat ibu sengsara. Hari ini, aku mau kamu bayar utang darah.
Senang Anda bisa hadir. Selamat, Pak Wang. Pak Wang untung sekali. Makasih. Makan minum puas ya. Bilang aja kalau perlu sesuatu. Aman, beres. Silakan duduk. Kak Daru, mau apa kamu ke sini? Cepat pergi. Pergi. Aku dengar kalian gelar pesta ulang tahun. Aku cuma mau lihat. Sekalian kasih uang pesta. Lucu sekali. Keluarga Wang tidak butuh uang. Lihat baju miskin kamu itu. Masih mau ikut makan? Cepat kamu pergi dari sini. Benar, kamu tidak lihat tempat ini. Acaranya apa? Baju kamu kotor dan robek. Jangan buat aku kesal. Pergilah. Aku pergi sekarang. Aku cuma mau tanya, apa yang sudah pulang? Mau apa kamu? Cepat kamu pergi. Pergi. Kak Daru, kita sama-sama ibu. Biar aku bawa pulang Yang. Mimpi saja kamu. Mau bawa pulang Yang? Aku kasih tahu kamu. Dia ibu anak aku. Dia magawang, bukan urusanmu. Kak Daru, hidup aku tidak lama lagi. Aku mohon sama kamu. Biar aku ketemu Yang. Anak kamu sendiri sudah besar. Yang sudah ikut kalian belasan tahun. Aku mohon. Biar Yang kurus aku mati. Aku tahu kamu susah asuh Yang. Aku simpan uang ratusan ribu. Semua uang ini untuk kamu. Boleh? Anak asuh aku belasan tahun. Mau tukar pakai uang sedikit ini? Mimpi saja kamu. Kamu miskin begini. Mau anak aku urus kamu mati? Kenapa tidak cari anak sial itu? Biar si sulung urus kamu. Silakan. Aku tahu anak sial itu. Dia orang tidak tahu untung. Dia tidak bakal urus kamu. Mau anak aku urus kamu mati? Cermin dulu lihat diri kamu. Lihat pantas atau tidak? Kak Daru, aku mohon. Biar aku lihat Yang sebentar. Biar aku ketemu dia sekali. Nasib kamu, Ibu. Ibu! Xiaoming, kamu kenapa datang? Ibu, ini ada apa? Gembel bau ini cuma mau makan gratis. Sialan. Aku undang tamu penting ke acara keluarga kita. Kalau dia lihat ini, bisa bikin malu keluarga Wang. Sekarang aku bakal usir dia pergi. Urusan ini kasih kamu saja. Kamu istirahat saja. Bangun. Pergi sana. Aku pergi sekarang juga. Apa masalahmu? Orang tua? Apa? Dulu sudah beras uang tuan muda. Sekarang mau tipu lagi. Tidak, aku tidak. Bangun dan pergi sana. Tas aku. Foto aku. Ayah berulang tahun ke-50 hari ini. Semua silakan makan dan minum. Tidak dengar orang bicara. Tas aku. Ambil uang ini dan pergi. Jangan ganggu acara keluargaku. Kamu tidak kenal aku? Yang. Aku ini Ibu. Tua bangka ambil uang dan pergi. Lihat dirimu itu siapa? Mau jadi saudara tuan muda kami? Sudah. Jangan buat dia sakit. Biar tidak ganggu mata. Hei, Yang. Kenapa? Perlu kami angkat kamu keluar? Cepat pergi sana! Gusur Desa Nangang, bisnis Wang milik Wang dan menang. Pak Chen, sudah dapat 8 tahun lalu bisnis Wang Dan main curang di proyek Nanau. Rumah kamu dia gusur paksa. Wang Dan lagi. Juga proyek sanatorium Kaisan. Bisnis Wang ikut tawar gitu. Dia tak layak dapat proyek ini kan salah hal lalu. Henti! Kenapa belum jalan? Mau! Henti! Henti! Anjing buta dari mana ini? Urusan orang lain. Anjing buta dari mana ini? Sok ikut campur. Kalian berdua masih laki-laki bukan? Ganggu ibu tua ini.
Halo. Apa? Kamu benar sudah undang dia? Aku tunggu di gerbang desa. Abiao, panggil orang jaga pintu. Jangan kasih masuk pengemis bau ini. Iya, aku pergi sekarang. Aku kasih tahu mereka. Tuan Chen, tolong bantu mereka pergi dulu. Kalian bawa ibu ke rumah sakit. Hubungi aku segera jika darurat. Iya. Kita siap-siap dulu. Kasih kado buat Wang Dan. Terima kasih sudah hadir. Nikmati hari ini sepenuhnya. Makan dan minum sepuasnya. Ceripang dan abalon melimpah. Sirip hiu pun banyak. Bagus. Bagus. Hari ini bukan cuma ulang tahun Wang. Ini momen jaya desa kita. Kalian semua tahu, desa Nangang kita ini, sumber daya gunung ini, belum pernah kita olah. Aku sudah lihat itu. Hati ini rasa sedih. Ini selalu jadi sesalku. Tapi sekarang, semua sudah beda. Ada perusahaan asing besar. Suka dengan gunung kita. Mau bangun gunung ini. Mereka mau bangun di sini. Pusat rehabilitasi internasional besar. Bagus sekali. Kita bakal kaya sekarang. Perusahaan asing besar itu pasti karena anak Pak Kades. Wang Jingtian sudah sukses. Dia mau balas budi. Aku janji, warga sekalian. Nanti, tiap rumah jadi villa. Semua orang naik Mercy. Bagus. Tiap rumah jadi villa. Semua orang naik Mercy. Tapi kenapa ada rumah hancur? Kenapa orangnya juga hilang? Kamu. Tuan Chen pergi 18 tahun. Kini pulang dari luar negeri. Mau balas budi pada warga. Tapi ada orang jahat. Pisah saudara sekandung. Ibu dan anak beda dunia. Rawat anak 1000 hari. Tapi orang tua sudah tiada. Hari ini khusus untuk kalian. Para biang keladi ini. Aku beri hadiah besar. Kamu. Wang Dan, kado mahal harga 10 juta ini. Kamu puas? Kamu siapa? Aku anak Liu Mei, Chen Hai. 10 juta. Kenapa dia kasih singa semahal itu? Kamu tahu apa? Ini buat jaga rumah duka. Rumah duka? Apa kaitan barang ini sama makam? Singa besar jaga rumah duka, singa kecil jaga makam. Chen Hai ini sungguh kejam. 10 juta habis cuma buat kutuk kepala desa. Jadi begitu. Mana ada orang kasih kado begini? Pantas kepala desa marah besar. Chen Hai, aku kasih tahu. Mati ibumu. Tidak ada sangkut sama kami. Kamu kesini pasti ada maunya. Jangan-jangan buat regut proyek sanatorium Kaisan, aku dengar. Wang Enterprise dan Brook Chen, gara-gara proyek ini, ribut sampai berdarah. Brook Chen dari kota Hai? Benar, tidak tahu malu. Bisa buat hal hina begini. Kamu bawa sial. Kamu bawa barang sial ke rumahku. Cuh. Jangan kira sekarang mirip manusia. Berani buat onar sini. Jadi, kado ini mau terima atau tidak? Barang sial begini, jangan harap kami mau terima. Kalau kado ini tidak terima, hak milik tetap punya direktur kami. Kamu sudah pecahin ini, maka kamu harus ganti. Sialan, kamu minta 10 juta? Siapa tahu ini sampah mana? Sepasang singa jiok ini, bus beli di lelang jiar. Ada bukti taksir ahli, ini pasti asli. Rumah ini sudah jadi milik kalian. Peganglah kalau kalian tidak ganti. Hadiah ini aku kasih saja. Kamu pembawa sial. Kamu jangan bicara sinis. Cuma karena uang kakekmu, kamu mau tindas kami? Pak Chen, kamu salah. Ini ulang tahun Pak Lurah. Kamu malah bawa ini. Pak Lurah pasti marah. Mana ada kado begini? Kamu jangan sumpahin orang. Sial, kamu suruh aku ganti. Aku bakal aduh. Aduh. Kamu celakain mertua. Mau celakain suami? Lepasin aku. Kamu jangan sakitin anak. Ibu, aku tidak apa-apa. Mereka duluan tindas kakak. Kakak cuma lawan. Kenapa kamu salahin dia? Kalian sekeluarga. Kalian selalu bicara kasar. Dulu ayahmu pukul Pak Chen. Pak Chen tidak sengaja dorong. Pak Chen cuma bela diri. Kamu kacung pembawa sial. Kami tidak sambut kamu. Kamu pergi bareng Tuan Sial. Pergilah dengan bosmu yang menyebalkan itu. Pergi. Kamu rusak kado aku. Mengapa buru-buru usir kami? Tak takut menyesal? Sesal? Kamu tidak pantas. Tapi kalian datang terus. Minta Pak Chen datang. Kamu yakin tidak sesal? Mana mungkin aku undang Sial?
Tahu nggak? Kado belum selesai kasih. Kenapa buru-buru? Sekut! Anak yatim piatu bawa sial. Berani banget buat onar. Tanya warga setuju atau tidak. Ibumu tinggal sendiri. Kamu lari ke Haiceng lama. Desa Nangang tidak terima kamu. Kamu dasar orang jahat. Benar. Kamu jadi orang kaya baru. Terus kamu lupa diri. Chen Hai, kami tidak pernah cari masalah. Kamu bunuh ayah mertua aku. Aku belum kaki hutang nyawa. Kamu masih berani buat ribut? Kamu masih berani bahas itu? Dulu keluarga kalian jahat sama aku dan ibu. Itu tidak cari masalah. Kamu rusak rumah kami. Itu bukan masalah. Kamu pisah keluarga kami. Kamu buat ibu sengsara. Kamu nggak merasa salah. Aku kasih tahu kalian. Hari ini aku datang. Aku buat kalian bayar semua. Biar tenang arwah ibu. Aku mau tulis ulang sejarah. Keluarga aku satu halaman. Apa? Sombong sekali kamu. Kamu bisa atur sejarah desa? Buku desa bukan barang mainan. Pak Tua, akhirnya kamu datang. Ada yang mau ubah buku. Aku mau lihat siapa orangnya. Berani sekali remehkan aku. Aduh Pak Tua, kamu harus beri kami keadilan. Si anak kecil ini, dia bawa barang rumah hantu. Apa dia sumpahin kami mati? Jahat sekali hati orang ini. Ternyata anak Liu Mei, Cheng Sheng. Anak sulung yang itu sudah 10 tahun lebih. Sekarang kamu makin berani. Aku hormat padamu. Panggil kamu Pak Tua. Kamu datang tepat waktu. Aku mau tanya, apa aturan desa masih berlaku? Desa Nangang sudah ratusan tahun. Karena semua warga bersatu, patuhi semua aturan. Siapa yang berani langgar, maka dia itu pengkhianat. Aku tanya satu hal lagi. Apa ibu keluarga Nangang? Liu Mei memang pendatang. Tapi dia sudah di sini. Setidaknya dia warga sini. Tentu harus ikut aturan dan dapat lindung. Kalau memang begitu, kenapa ibuku hidup susah, bahkan tidak punya rumah? Omong kosong. Waktu ada penggusuran dulu, desa sudah kasih ganti rugi. Benar itu. Soal dia hidup susah, itu karena kamu, anak durhaka. Kamu berani tanya begitu? Dengar kata-katamu. Aku harus terima kasih pada Pak Wang. Terima kasih buat keluargaku hancur. Sudah, jangan ribut. Dulu semua sesuai aturan. Tidak ada yang salah. Pak Tua, jika aturan berlaku, hari ini aku ubah aturan, ubah buku desa, bawa adikku. Kurang ajar. Apa hak kamu? Pakai ini. Ini. Ini barang kita yang lama hilang. Pusaka jaga desa. Dan pusaka. Apa ini asli? Ini milik desa kita. Pedang jaga itu, pedang pusaka hadiah kaisar. Gak mungkin. Benda ini bukannya hilang saat zaman perang. Mana mungkin. Ada catat di sejarah desa. Leluhur desa Nangang kita punya ilmu sakti. Pernah tolong kaisar dapat tanah ini. Sama pedang pusaka ini. Benda suci desa ini. Turun-temurun terus jaga. Gak sangka. Benda ini hilang saat perang. Orang desa dulu rasa salah. Terus buat aturan baru. Warga desa Nangang manapun bisa temu benda ini. Boleh tulis ulang sejarah desa. Buat halaman khusus. Gak mungkin. Gak mungkin. Dari zaman kakek aku, benda ini cari terus. Gak pernah ada kabar. Cuma modal dia, bocah ingusan ini. Mana bisa dia temu ini? Gak mungkin. Pasti palsu. Pasti palsu ini. Ini Pak Chen. Dapat dari lelang luar negeri. Pakar dalam luar negeri sudah periksa semua. Asli 100%. Pak Kades, karena kamu kenal ini, cek saja aturan desa. Kamu bakal tahu. Tentu, benda ini mirip sejarah desa. Ini benar pusaka kita. Pedang pusaka. Aku punya hak ubah aturan dan sejarah desa. Cukup sekali. Gak bisa. Gak boleh. Tuan Muda, kenapa konvo orang hebat itu belum juga datang? Bukan konvo tadi? Pasti bukan. Si Yolan Singguoji itu tokoh besar pegang dana nomor 1 dunia. Hartanya sudah triliunan. Skala konvo tadi pasti tidak cukup. Kita tunggu di sini. Halo, Ibu. Nak, kamu cepat pulang. Ada orang datang tindas kita. Apa? Ada yang berani tindas kita? Tunggu.
Aku segera pulang. Jalan. Anak aku segera pulang. Kamu penipu. Tunggu saja. Paman Dehua, jangan kena tipu si pembawa sial. Barang yang sudah lama hilang. Bagaimana bisa bertemu begitu? Aku sudah bilang ini aneh. Ada apa ini? Menurutku sih, pasti ada yang salah. Desa kita sebentar lagi maju. Dia malah tiba-tiba balik. Dia lawan keluarga kepala desa. Terus mau buat catatan desa. Aku rasa dia incer tanah keramat kita. Niat dia itu jahat. Ini surat bukti kolektor dunia. Lihat saja sendiri. Ini Ya. sandiwara kamu niat sekali. Kamu memang licin. Demi tanah keramat warga Wang. Kamu pakai segala cara. Kamu jebak kami. Ingat, ini desa Nagang. Desa ini tidak terima pembawa sial. Mau ubah catatan desa? Jangan mimpi bisa. Wangdan, kamu calon kepala desa, tapi abai aturan desa. Aku sudah jadi pemimpin desa. Tinggal tunggu hasil voting. Kataku adalah aturan desa. Belum jabat saja, sudah sombong begini. Apa kamu begitu yakin semua bakal pilih kamu? Selama ini, ayahnya selalu bantu kami. Tentu kami dukung dia. Iya, benar. Kalau bukan karena anaknya, desa kita tidak dilirik. Kalau dia jadi pemimpin, desa Nangang bakal maju. Aturan desa itu kalah sama urusan uang. Kata ibuku benar. Orang baik mudah ditindas. Orang miskin susah tegak. Keluarga Wang makan enak, kalian cuma dapat sisa. Begitu saja sudah syukur. Kamu cuma beban kakek. Tahu apa kamu? Oh, aku mulai paham. Hadiah itu cuma kedok. Ingin revisi catatan itu pasti ada maunya. Kamu mau grup Chen ikut proyek desa ini. Jangan bercanda. Proyek ini, Pak Chen yang bawa. Cuy, jangan terlalu percaya diri. Grup Chen milikmu itu cuma perusahaan fiktif. Mau ikut proyek kami, kamu tidak layak. Aku tidak layak. Biar aku tunjuk. Aku Layak atau tidak? siapa yang cari mati? Berani ribut di sini? Lihat siapa berani gerak. Siapa berani bergerak? Ayo! Xiaomi, kamu sudah pulang. Dasar dia bawa sial. Dia mau bunuh ayah kamu. Bahkan kirim banyak barang ke rumah hantu. Anak dari Wangdan itu pasti Yang. Dia itu adik aku. Apa salah keluarga Wang padamu? Nah, dia dari grup Chen mau rebut proyek anti ini. Dasar kamu bawa sial. Anak aku lebih hebat. Di depan anak aku, kamu itu cuma sampah. Anak aku bisa bunuh kamu. Mengerti sekarang. Main curang karena kalah saing. Kalau aku tidak hajar kamu, kamu tidak tahu cara minyang. Yang bukan begitu. Dia bukan adikku. Dia anak kandung Wangdan. Biar aku lihat sendiri. Bisa kamu lakukan apa? Dulu, kita urus hidup masing-masing. Kerja sendiri di kota Haicheng. Tapi kamu, demi dapat proyek ini, berani kamu datang kemari. Biar aku kasih tahu siapa yang nomor 1. Pak San, aku terima dana grup Haicheng. Tapi aku mau grup Haicheng blokir grup Chen 1 kota. Grup Haishan masuk 500 dunia. Anakku, kapan kamu dapat koneksi ini? Ayah, keluarga Wang mau cari modal. Grup Haicheng sudah tahu. Mereka mau beri kita dana. Begitu dana ini cair, nomor 1 industri Haicheng pasti jadi milik keluarga Wang. Bagus. Kamu hebat sekali. Ayah serah. Perusahaan kamu. Itu keputusan paling tepat. Memang benar begitu. Tidak kayak orang itu. Gagal waris jabatan saja sombong. Berani cari ribut pakai modal ini. Grup Haicheng itu perusahaan terbuka. Aset keluarga Wang bisa naik sampai miliaran. Terus tambah sangat banyak. Itu belum seberapa. Ada grup Haishan dukung kita. Bukan cuma jadi nomor 1. Kita bisa masuk daftar Forbes. Semua itu mungkin. Aset keluarga calon lurah ini pasti bakal naik lagi. Meski sekarang cuma calon. Segera jadi resmi. Ini posisi resmi. Tapi bocah Chen ini tidak tahu diri. Pakai cara kotor segala. Tapi di depan kekuatan asli, tetap saja mati 1 pukulan. Cuma modal kecil begitu. Berani rebut proyek keluarga Wang. Tunggu saja grup Haicheng keluar surat cikal itu.
kamu bakal habis total. Jadi ini sumber nyali kamu. Kalau Cenlun Fataho, kamu buat perusahaan dia bangkrut. Coba pikir, apa dia bakal sesal? Pernah aja kamu ke Haichang? Kalau kamu bangkrut, kamu bakal kayak ibu kamu. Jadi pengemis dan pembunuh. Guru sujud. Minta maaf ke ibu. Aku bisa pikir lepas kamu. Keluarga kalian ini suka tindas orang lemah. Sudah sampai ke tulang. Sayang kalian salah lawan. Mau mampus, masih sombong. Grup Haixiang itu terkenal sangat tegas. Tunggu surat jika turun. Aku lihat kamu itu angkuh. Rugi besar kamu sekarang. Kamu bakal jadi gembel. Skill kecil mau tulis sejarah. Anak sial tetap anak sial. Bawa sial buat semua. Benar banget. Kena kualat sendiri. Perusahaan palsu. Anak kaya bohongan. Mana banding sama anak wang? Kalau kamu tahu diri, kasih pedang pusaka ini. Jual ke keluarga kami. Aku bakal baik kasih ongkos. Biar kamu bisa pulang. Kamu sujud minta maaf. Aku bakal kasih muka. Maaf doa nggak cukup. Dia harus ke makam leluhur. Sujud depan Nisa. Kasih barang sial begini. Rusak hoki keluarga kami. Kalian pikir aku masih orang dulu yang bisa kalian injak? Duh, masih keras kepala. Tunggu saja nasib kamu. Latihan, telepon direkturku dari Haixiang sekarang juga bilang kalau dia bantu Wang kerja sama kita batal. Latihan, telepon direkturku dari Haixiang bilang kalau dia bantu Wang kerja sama kita batal. Direkturku, bos kami bilang batal beri dana ke Wang. Halo? Halo? Hei, pergi. Panggil si Bringsek Sen Changjiang. Iya. Tanya Direktur Chen sampai mana proyek 10 miliar ini. Jangan sampai hilang begitu saja. Tunggu sebentar. Direkturku, kamu teleponku, Cao Wei. Pemilik grup Haixiang itu, dia orang punya kuasa di seluruh kota Haicheng ini. Duh, ayah, jangan dengar bual dia. Direkturku sangat sibuk. Mana mau dengar perusahaan itu? Dia cuma numpang nama saja. Aku rasa dia tahu bakal kena cekal. Dia takut. Makanya, kalian cerita soal direkturku supaya anakku lepas dia. Tidak urus. Jangan bicara sama pembawa sial. Suruh dia pergi saja. Jangan campuri urusan kami. Oh, Direktur San telepon. Pasti cekal sudah mulai. Direktur San. Vincent, kamu buat aku celaka. Dana untuk kalian batal. Halo, Direktur San. Ada apa ini? Kenapa batal? Kenal ketuaku? Ya? Astaga, dia bisa buat ketua Bupato. Hebat sekali. Haixiang dan Chen itu beda jauh. Mungkin mereka punya hubungan pribadi. Hubungan pribadi? HMPH. Aku rasa hasil jadi germo. Terus kalau kenal ketuaku, aku bisa cari modal tempat lain. Sekarang sudah telat 3 menit. Aku buat grup Wang bangkrut total. Hahaha, lucu sekali. Waktu ayah bangun grup Wang, kamu bahkan merumahin. Aku kasih tahu, berkat dukung anak aku. Nilai grup sudah 1 miliar. Cuma modal kamu bisa buat kami bangkrut. Sombong sekali kamu. Mau kuat Wang bangkrut? Kamu pikir Gu Jiawei bantu sejauh itu? Dasar germo kotor kamu. Kamu pikir kamu orang hebat? Kamu. Aduh. Bajingan, berani pukul aku? Apa-apaan kamu ini? Tamparan itu masih ringan. Direktur Chen, kalian mau mati? Berani pukul ibu di tempat aku? Biar Om maju. Ya. Direktur Zhang, ada apa? Apa? Ada apa? Nak? Direktur Zhang minta kita bayar pinjaman 100 juta segera. Apa? Direktur Zhang ini, kita sudah kerja sama lama. Sekarang dia main begini. Aku telepon dia. Halo, nomornya sedang tidak aktif. Dia tidak angkat telepon. Jangan khawatir, kita masih kerja sama lain. Halo, Direktur Liang. Iya. Apa? Kamu juga mau cari pinjaman? Kenapa? Halo? Halo? Ini semua ulah kamu.
Si pembawa sial. Tadi aku sudah bilang, 3 menit aku buat grup uang bantu total. Sekarang, 1 menit tersisa. jangan pikir kanaban. Kamu buat kami hancur. Dengar baik-baik. Kamu cuma mimpi. Lihat berita ini. Ada demo di Haicheng. Warga minta uang kembali. Kan ini proyek grup uang? Ada ini juga. Buruh kumpul di kantor pemerintah. Minta grup uang bayar gaji. Demo besar proyek uang. Warga minta uang kembali. Sial kamu bawa. Kamu mau bunuh kami semua. Kamu ini. Wang Dan, aku buat keluargamu. Balas semua kejahatan kalian. Tidak mungkin. Kenapa koneksi kamu buat? Ayah, ini semua jebakan. Aku cari bantuan lagi. Kantor akan aman. Nomor ini tidak aktif. Nomor yang dituju. Angkat teleponnya. Ayo angkat. Ayah, semua teman tidak ada yang jawab. Kenapa kamu bekerja seperti ini? Aku kasih grup uang padamu. Malah jadi hancur begini. Kamu. Dasar pembawa sial. Ini semua ulah kamu. Dengar baik-baik. Hari ini aku datang kasih tahu warga desa. Aku Chen Hai punya hak urus desa, buka bisnis. Jemput adik aku pulang ke keluarga. Chen Hai. Aku Chen Hai. Hai dari kata Wawon. Aku Xiao yang dari kata samudra. Aku anak kesayangan ibu. Kalian semua kesayangan ibu. Adik! Kakak! Adik! Kakak! Adik! Kakak! Kakak! Kamu berani balik lagi? Berani juga kamu balik? Yang, kenapa kamu ngomong gitu? Dulu kamu kirim ke Haicheng. Jadi tuan muda kaya. Namun aku, biar kamu tidak mati, jual ke ayah. Selama 18 tahun ini, kalian tidak peduli aku. Sekarang kamu berani balik? Betul. Aku dengar 18 tahun lalu. Liu Mei kasih Chen Yang titip ke keluarga Wang Dan. Dia ambil 100.000. Benar. Ketua desa baik anggap Chen Yang anak sendiri. Bahkan perusahaan Wang tidak berikan ke anak sendiri. Tapi ke dia sampai pakai marga Wang. Baik sekali ke dia. Iya, itu cuma gosip. Yang, abaikan omongan mereka. Ketua desa, kamu paling tahu dulu. Bicara sedikit. Tanah bagus belakang gunung itu. Sudah aku simpan buatmu. Soal pilih ketua desa. Kamu harus di depan warga. Puji aku sedikit. Tenang saja. Iya. Siahai. Lihat kalian berdua. Kenapa harus ribut begini? Lihat. Pedang pusaka ini, kamu sudah temukan. Tulislah sejarah desa. Bukan lembaran baru ortumu. Bisa saja. Tapi, soal balik ke keluarga, kamu harus tanya. Tanya pendapat adikmu dulu. Benar sekali. Siahai. Kan kita keluarga, kenapa harus ribut begini? Benar bukan? Ampun perusahaan uang kami. Ini hasil kerja keras. Ya, betul sekali. Xiaoming itu adik kandungmu. Kami asuh bertahun-tahun. Tolong kasihan kami. Aku tidak sudi anggap kakak. Musuh dianggap seperti ayah. Mereka bunuh ibu kita. Kamu malah terima kasih. Coba. Ibu sudah mati. Yang, sudah lihat yang. Dia sudah pulang. Jangan emosi, nanti bisa jatuh sakit. Dokter, gimana keadaan dia? Tubuhnya memang sudah lemah. Kayaknya harus benar kali ini istirahat dulu. Liu Mei, orang baik ini ambil kamu. Tunggu, nama ibu Liu Mei? Mei dari bunga Mei. Apa anak ibu Chen Hai? Iya, kamu kenal anak aku? Apa yang terjadi? Apa dia ibu bos Chen? Ibu sudah mati.
Aku mau bilang, kematian ibumu bukan urusanku. Selama bertahun-tahun ini, kami nggak pernah urus dia. Benar, semua salahmu. 18 tahun, kamu abaikan dia. Itu salahmu. Aku nggak tahu ibu. Dia Tega sekali nggak peduli. Tega bilang nggak peduli. Dan juga kamu. Itu ibu kandung kita. Kamu bilang nggak tahu. Itu ibu kandung kita. Kamu bilang tidak tahu. selama bertahun-tahun. Apakah dia pernah mengurusku? Mana tanggung jawab ibunya? Baik. Ternyata kamu pikir begitu. Aku niat jemput kamu. Biar kita bisa kumpul. Bocah ini sayang Xiaoming. Biar dia yang bujuk. Jangan berisik. Ya, Xiaoming, bujuk kakakmu. Biar dia ampun kita. Aku harus bujuk apa? Apa kita bisa selamat kalau tidak mohon? Xiao Hai, dengar. Kita ini semua keluarga. Tolong lepas aku. Tak mungkin. Dulu kalian paksa ibu sujud. Kasih adikku buat kalian. Paksa ibu lagi. Beri tanah leluhur. Aku mau kalian rasa. Rasa hilang segalanya. Sialan kamu memang. Kamu mau hancur bareng. Benarkah? Aku kasih tahu. Biarpun tanpa perusahaan Wang, aku tetap kepala desa. Percaya enggak? Kamu tidak bisa keluar desa. Tunggu keluarga Wang dapat proyek anti jompo kaisar. Gabung dengan Lansing Internasional. Kecilmu itu. Percuma saja. Sepertinya kalian keras kepala sekali. Baik. Proyek anti jompo kaisar kalian sebut akan kubuat kalian. Lihat dengan jelas apa itu nyata. 是要害，洋洋，是要害，洋洋。 Ibu masih hidup. Ibu masih hidup. Xiao Hai, ibu takkan mati sebelum kamu pulang. Mana bisa ibu pergi? Anak aku sudah besar. Makin ganteng. Ibu hampir tidak kenal kamu. Ibu, biar sudah besar. Aku tetap anak ibu. Yang. Yang. Kamu juga sudah besar. Jangan panggil aku Yang. Sekarang namaku Wang Minyang. Yang. Aku ibu kandung kamu. Aku jemput kamu pulang. Pulang? Pulang kemana? Ini rumah aku. Ayah aku ada di sini. Yang, kamu jangan lewat batas. Ibu ada di sini. Kamu bilang dia tidak peduli. Aku lewat batas? Kalau bukan karena ayah kasih uang buat obat, apa dia bisa ada di sini? Dulu kalau ayah tidak nampung aku sudah jadi gembel. Wang Dan, kamu bicara apa? Tipu anak aku. Liu Mei, anakku wajar tak mengakui kamu. Lihat pakaian kamu sekarang. Kayak pengemis pemulung barang bekas. Sangat miskin. Chen Hai, jangan salahin aku tidak bunuh ibumu. Tanya saja warga di sini. Semua orang andal uang kucuran buat kaya. Lihatlah ibumu. Dia malah pilih mulung sampah. Jadi tukang sapu dan kerja-kerjaan rendahan. Memalukan seluruh desa. Semua harga diri hilang. Kamu paham? Wang Dan coba bicara pakai nurani. Setelah gusur ini, tanah yang kau beli, itu tempat apa? Kenapa? Setiap warga desa dapat bagian juga. Lagi pula, tanah saja sudah untung besar. Kan? Benar itu. Kalau bukan karena dia, desa kita sudah jadi teladan. Harus singkirkan tempat bau itu. Jika bos asing datang dan lihat ini, pasti tidak mau investasi di sini. Betul sekali. Sudah 18 tahun. Kalian sikapin ibuku begitu. Chen Hai. Kamu dapat tanah di desa Nangang. Itu sudah hargain kalian. Chen Hai, kan kamu orang hebat. Pergi bawa ibumu sekarang. Nangang tak terima kalian. Kamu juga pikir begitu? 18 tahun ini, kalian tidak pernah peduli aku. Terus, Kalian sekarang datang dan suruh aku panggil dia ibu. Di dunia ini, apa semudah itu? Yang. Xiao Hai, aku minta maaf. Selama 18 tahun ini, aku memang tidak urus kamu.
Ini hasil kumpulanku. Selama tahun-tahun ini. Aku harap suatu hari bisa lihat kalian langsung. Kasih ini langsung ke kalian. Ini untuk kamu. Untuk kamu nikah nanti. Semoga kamu dapat gadis baik. Hidup rukun selamanya. Bahagia dan sempurna. Ibu sudah sampai. Ini untuk adik kamu. Uang ini ibu simpan saja buat masa tua ibu. Lucu sekali. Xiaoming, aku ini bos besar di perusahaan. Calon yang aku kenalin orang kaya Haicheng. Kamu suruh dia anggap pemulung sebagai ibu. Apa kamu rasa dia masih bisa dapat calon bagus? Keluarga kalian mau bangkrut. Masih mimpi jadi kaya? Shanghai. Bu, ibu kamu tidak apa-apa. Kenapa masih tidak mau stop? Ayah ulang tahun, kalian bikin ribut besar. Apa kamu harus hancurin keluarga Wang baru puas? Yang, keluarga mereka ini Pernah hancurin keluarga kita. Kamu sudah lupa? Shanghai, jangan ngomong gitu soal adikmu. Maafin saja mereka. Lagi pula, sudah pergi. Asuh yang lama. Sudah, lupain saja. Untung ibu aku tidak apa-apa. Jika tidak, bangkrut bukan akhir terbaik kalian. Shanghai, ayo kita pergi. Dia langsung pergi? Gimana nasib keluarga kita? Aku rasa Liu Mei itu, dia cuma mau anaknya balik. Gimana kalau begini, kita balikin anaknya. Tapi, Shanghai harus bayar. Sudah aku bilang, jangan urus anak itu. Buang tenaga saja. Bukan anak kandung. Pasti bakal masalah. Biar Liu Mei pulang. Tunggu Jintian balik. Baru hitung dengan mereka. Shanghai, bukannya kamu mau buat catatan desa? Itu bisa saja. Asal kamu lepasin perusahaan Wang. Beri kami 500 juta. Aku izinin catatan desa itu. Biar Xiaoming juga akui asal usulnya. Gimana? Ayah, kenapa? Xiaoming, perusahaan Wang ini itu hasil kerja keras ayah seumur hidup. Lagi pula, kamu harus pikir adikmu. Kalau keluarga kita hancur, bagaimana nasib adikmu? Ada aku. Wang punya perusahaan aman. Kehadiranmu tak berguna. Lihat keluarga kita. Tidak sebegini. Xiaoming, kami rawat kamu 18 tahun. Sudah saatnya balas budi. Xiaohai. Ibu, syarat dari Wang dan ini, kenapa aku harus ikut? Padahal bisa saja tidak. Lihat bicara sebanyak ini, ujungnya cuma pelit uang. Aku sudah paham. Katanya cari adil buat ibu. Biar Xiaoming balik keluarga. Aku rasa kamu cuma cari cara tindas kami. Kamu salah. Saya tak mau terima pengkhianat. Ibu ajar kita rendah hati dan baik hati. Tapi kamu Musuh dianggap ayah. Abaikan keluarga. Sangat angkuh. Suka menindas orang. Ibu tulus tunggu kamu balik. Kamu malah rakus harta. Tak pantas jadi anak ibu. Ibu tidak suka keributan. Juga kalian. Dia baik hati. Aku tidak mau berdebat lagi. Tadi aku sudah bilang, karena ibu baik saja. Kalian aman kali ini. Xiaohai, damai saja dengan musuh. Kamu lihat keluarga Wang. Mereka sudah nyerah. Kamu juga ngalah saja. Benar itu. Aku masih kerja di Wang Group. Kalau Wang bangkrut, aku harus gimana? Betul. Proyek Sanatorium Kaisan masih butuh kepala desa. Pikir soal warga desa. Iya, Shanghai, jangan putus hubungan baik biar enak ketemu nanti. Kamu dan ibu di desa, kalau kamu begini, ibu mau taruh muka mana? Iya, benar. Xiaohai, lihat pedang pusaka leluhur ini sudah kamu temu lagi. Desa harus catat ulang, lalu buat warga Chen buka bak baru. Liu Mei, kamu bujuk Xiaohai. Ini soal nama baik leluhur. Pak Desa sudah tahan selama 18 tahun. Aku sudah sadar.
Keluarga, kumpul bersama saja cukup. Tidak ada yang mau aku bilang. Pak Desa, tadi Wang dan bilang dia itu hukum desa. Kenapa Bapak diam saja? Juga kalian para penjilat. Pas dia hina aku, kenapa kalian diam saja? Ini saham proyek sanatorium Kaisan. Karena proyek ini artinya. Sombong sekali. Apa urusannya ini? Proyek ini. Sama kamu? Sama kamu? Anakku, kamu akhirnya. Sampai juga. Ayah, soal masalah rumah. Pas jalan pulang, aku sudah dengar. Anakku, si pembawa siang ini bikin keluarga kita susah. Lama sekali di Haicheng. Tertipu omongannya. Langsung jadi panik. Apa, anakku? Kamu bilang mereka semua penipu. Bohong. Kamu bilang tarik kredit itu bohong. Itu semua cuma kebetulan. Apa hubungannya sama dia? Dia maunya liar entah dari mana. Mana mungkin dia punya kuasa? Lagi pula, Chen Group tidak ada hubungan sama dia. Nah, apa dia cucu Chen Runfa? Ayah, coba pikir. Chen Group memang di bawah kita. Mana mungkin buat masalah begini? Iya, lagi pula. Presidir baru Chen Group itu keponakan Chen Runfa. Kamu pikir dia punya kemampuan atur aset Chen Group? Aku hampir kena tipu pembawa sial. Wang Mingyao, kamu sudah kong-kali kong sama mereka. Mau tipu harta keluarga Wang? Kamu ini. Ayah, mana mungkin begitu? Wah, pantas dia suruh kamu balik. Ternyata kalian sudah kerja sama. Dasar kamu pengkhianat tidak tahu untung. Soal proyek sanatorium Kaisan itu, semua saham milik Presidir Lansing Internasional. Apa kamu ikuti Presidir? Gimana kamu tahu aku bukan? Kita bohongin orang. Tapi aku sudah balik. Aku bakal bongkar semua bohongmu. Aku kerja di Lansing Guoji. Mengapa aku tak pernah lihat apa kamu sedih? Apa? Nak, kamu kerja di Lansing Guoji? Duh, bagus. Memang anakku paling hebat. Luar biasa. Wang Jingtian ternyata kerja di Lansing Jituan Dunia. Itu luar biasa. Sekali kalau gitu, aku juga tidak pernah lihat kamu. Tapi itu wajar. Aku tidak lihat orang kelas bawah. Lanjut saja sombongnya. Aku diutus sama kantor buat bimbing kerjaan di sini. Proyek panti jompo Kaisan ini pakai koneksi Wang Jingtian. Iya, benar. Dia bisa lakukan hal besar. CEO. Dia harusnya dari bagian investasi. Sabar, lihat apa mau mereka. Ayah, kali ini aku lewat Lansing Guoji dapat investasi buat perusahaan Wang. Kalau perusahaan Wang kita bisa dapat proyek panti Kaisan, perusahaan kita mau masuk bursa pasti tidak ada masalah. Bagus sekali. Jangan. Tidak sangka sandiwara ini. Malah anakku yang bongkar. Hahaha. Iya, benar. Pas sekali. Ada yang mau rusak proyek ini. Tapi aku dengar, Direktur Li dari Haicheng Jituan bilang ke aku, di desa kita ini bakal ada pesta buka besar. Mau lihat gimana kamu hancurin itu? Hampir kena tipu pembawa sial ini. Dia bilang Direktur Gu tidak akan berinvestasi. Aduh, kamu jago banget acting. Haha. Aduh, sudah ketahuan sekarang? Mau lihat kamu alasan apa lagi? Kan aku sudah bilang, dia cuma penipu rendahan. Mulut penuh bohong. Kalian sombong dan bodoh. Lucu sekali. Tidak usah lagap di sini. Aku mau lihat nanti. Pas Direktur Grup Haicheng, Pak Li datang. Bagaimana kalian hadapi dia? Ayah. Direktur Li tahu hari ini ulang tahun ayah. Sengaja datang mau kasih selamat. Aduh, bagus. Bagus. Aduh, jauh lebih hebat dari kakakmu. Jauh lebih hebat. Wah, Direktur Li datang. Aduh. Direktur Li tiba. Hai, bagaimana kabar? Ayah. Iya. Ini dia, Direktur Li dari Grup Haicheng. Menanggung jawab proyek sanatorium Kaisan. Hahaha,
Selamat datang. Kami sambut hangat. Hahaha. Pak Kepala Desa Wang Beruntung. Hahaha. Ini ada sedikit hadiah. Tanda hormat dari saya. Datang saja sudah cukup. Tidak usah repot. Hahaha. Tidak perlu bawa kado. Hahaha. Gara-gara kamu punya anak sehebat dia. Kalau mau terima kasih, bilang pada anakmu saja. Proyek ini, dia sendiri yang rayu. CEO Lansing Internasional Investasi. Aduh. Biasa saja. Ini hasil usaha dia selama sibuk di luar. Jangan rendah hati begitu. Anak muda memang hebat. Sekarang sudah ada koneksi Lansing Internasional. Bisnis keluarga Wang bakal sukses besar nanti. Terima kasih doanya. Terima kasih doanya. Oh iya. Kali ini, investasi Lansing Internasional tambah sampai 50 miliar. 50 miliar. Kita kaya. Kita kaya raya. Jangan mimpi di siang bolong. Di sini, Wang Jingtian. Soal kamu kasih modal grup Wang, sudah dapat izin Lansing International? Tentu. Itu CEO kasih izin langsung. Kok aku tidak ingat kasih izin? Wah, kamu masih mau acting? Apa? Apakah kamu mau bilang lagi kalau kamu CEO Lansing? Haha, ampun. Ada pepatah bilang, naga lahir naga, Phoenix lahir Phoenix. Harap pada ibu miskin pemulung ini. Aduh, mana bisa lahir naga emas? Chen Hai, demi proyek ini, kamu sungguh kerja keras. Belum tetap saja belum. Jangan harap jadi naga emas. Anak aku tidak bohong. Dia bilang iya. Jadi dia benar. Kamu sungguh orang miskin. Pernah lihat 50 miliar? Aku kasih tahu, 7 turunan kamu pun tidak akan dapat uang itu. Anak sampah kamu ini, hidup pun tidak mungkin. Pegang uang sebanyak itu. Kamu si umbul pendek. Sepertinya kamu hanya bisa ke bawah tanah baru lihat uang sebanyak ini. Bahas kemudian. Aduh, kenapa? Apa aku salah bicara? Si umbul pendek ini sisa berapa tahun lagi? Dia aduh. Minta maaf, kamu brengsek. Berani kamu pukul ibu aku. Cari mati. Bukan cuma pukul ibumu, tapi juga pukul kamu yang buta. Dasar mulut kotor. Xiao Han, sudah saja kita ini tersangka. Jangan buat masalah makin rumit. Liu Mei, brengsek. Jangan sok jadi orang baik. Tunggu sebentar. Usir kalian dari desa Nangang. Lalu gali makam leluhur. Pindah ke kuburan masal. Kalianlah yang seharusnya pergi dari Nangang. Kamu sudah keterlaluan. Aku kepala desa Nangang. Kamu kira kamu siapa? Jangan banyak bicara di sini. Direktur Lee, aku saran pada kamu. Sekarang kirim orang blokir grup Chen. Beri dia peringatan keras. Chen Hai, trik yang sama. Mau pakai 2 kali? Tadi aku kena tipu. Aku sudah selidik semua. Waktu Haitian Group tarik modal, itu gara-gara San Changjiang. Dia terima suam. Tidak ada hubung sama dia. Direktur gue yang dimaksud. Pasti orang palsu. Mungkin dia sudah tipu kamu sampai tidak punya apa-apa. Aduh, jangan ribut lagi. Jangan hambat investasi desa Nangang. Iya. Ibu, tenang saja. Tunggu margaku datang. Aku tunjuk pada semua siapa investor utama proyek ini. Kenapa kalian diam saja? Apa tunggu direktur 5 lah? Investasi bisa hambat. Kalian baru senang? Chen Hai, ribut begini hanya buat malu seluruh desa. Cepat pergi. Jangan paksa kami main tangan. Pak Lurah, mereka yang buat malu desa harus pergi segera. Seharusnya mereka. Aduh, keluargaku punya uang, punya kuasa juga. Keluarga kami bawa nama baik untuk desa. Bukan seperti keluargamu. Cuma pengemis dan germo. Aduh, dia anak durhaka yang tidak tahu diri. Keluargamu yang buat desa ini mau. Liu Mei, Chen Hai, aku sudah tua, tapi belum mati. Urusan di desa ini, kataku masih laku. Kalian berani tidak dengar aku? Cepat, ambil buku silsilah keluarga. Hari ini, aku pindah makam leluhur Chen. Usir saja kalian dari desa Nangang. Kepala desa, aku selalu hormat kamu. Kamu orang tua sangat dihormat. Tak terduga. Kamu tak tahu mana benar. Memutar balik fakta. Kamu lawan takdir. Tidak patuh aturan desa. Kamu benar-benar lewat batas. Hari ini, aku akan hukum ibu dan anak. Terima hukuman aturan desa.
Usir dari desa Nangang. Dulu aku seharusnya bunuh kamu. Makhluk kecil, seharusnya aku bunuh kamu. Hari ini aku, Liu Dehua, kepala desa ke-66 desa Nangang, minta leluhur jadi saksi. Sekarang usir warga desa Nangang, Liu Mei dan Ken Hai dari garis keluarga. Semua berhenti. Direkturku, kamu benar datang. Direkturku, direktur proyek Lansing Internasional. Penipu ini mau nyamar jadi CEO Lansing Internasional. Aku tahu dia bohong. Santai saja ya. Aku bakal minta orang tangkap. Kalian bajingan! Kalian semua bajingan! CEO, maaf, saya terlambat. Kenapa diam semua? Mana sombongku tadi? Bukan mau usir keluargaku dari keluarga besar. Hah? Good away. CEO, soal panti jompo, aku malas bangun. Tarik dana. Kalian bajingan! Bodoh! Berani lawan investor. Nanti, tidak ada perusahaan ke kampung kalian buat investasi. Aduh, Xiao Hai. Kabiru. Iya, Xiao Hai, jangan bawa perasaan. Tadi bicaranya beda. Kenapa? Cepat sekali ganti. Pak Chen, aku mohon, minta ampun. Jangan tarik modal ini. Pekerja kita butuh proyek ini buat makan keluarga. Pak Chen, aku mohon. Aku mohon. Direktur Li, ketua Go. Kenapa kalian kena tipu? Mudah sekali. Proyek ini pilihan CEO Lansing Internasional. Dia tunjuk langsung. Masa aku tidak kenal? Ketua Go, ada yang tidak tahu. Semua proyek Lansing Internasional harus lewat bagian investasi. Tanda tangan di sini. Bukan nama Chen Hai. Benar. Anakku benar. Ketua Go, kamu ditipu dia. Tidak mungkin dia. Iya, pasti bukan Chen Hai. Pasti di luar negeri pakai nama Inggris. Penipu ini masih saja tipu aku. Dengar, bos sangat suka aku. Habis proyek ini, aku naik jadi kepala. Pas nanti ketemu CEO asli, aku bakal adu soal kamu. Wang Jingtian, jangan mimpi. Kamu bakal masuk penjara. Masih mau jadi kepala? Mulai sekarang, perusahaan pecat kamu. Lalu, perusahaan bakal tuntut kamu. Semua orang di divisi investasi ternyata parasit. Tapi untung ada kamu. Jadi, aku bisa lancar sikat kalian semua. Kontrak ini benar asli. Kamu sungguh siap. Pak Chen, maaf. Aku salah. Maaf Pak Chen. Aku layak dihukum. Pak Chen, maaf. Sudah telat, Wang Jingtian. Sisa hidupmu habis di penjara. Dengar. Xiao Hai. Kamu. Ampuni Jingtian. Lihat anak ini. Dia baru saja lulus. Baru mulai kerja. Hidupnya baru saja mulai. Iya, Xiao Hai. Kak Liu Mei, keluarga kami sudah buta. Asal anakku kamu lepas hari ini. Kami rela jadi budak. Kami rela. Dulu kalian hancurkan keluargaku. Sekarang minta ampun? Tidak mungkin. Wang Dan, kamu kira cuma Jingtian yang di penjara? Kamu juga ikut dia. Wang Dan, ini semua bukti kejahatanmu. Wang Dan, ini bukti jahat kamu. 10 tahun lalu, renovasi desa Nangang. Kamu suap orang kantor. Uang yang harusnya 10.000, jadi 2.000. Sisa 8.000. Kamu habiskan semua. Ternyata dia orangnya. Ini bukti jahat kamu. Mau kabur kemana? Kamu bajingan ini. Bajingan! Aku pukul sampai mati. Kami sudah baik pada Wang. Terima kasih. Kami ternyata ditipu. Bantu hitung uangmu. Warga semua, hajar dia. Pukul dia sampai mati. Jangan pukul ayahku. Yang apa yang kamu laku? Dia hancur keluarga kita. Dia biang keroknya. Kamu malah bela dia.
Yang, sampai kini, kamu tidak anggap aku ibu? Kah, Ibu, Wang Dan itu jahat. Tapi dia sudah asuh aku. Aku mohon lepas dia. Kamu bajingan ini tega sujud demi orang ini. Dia asuhmu lama. Kalau bukan dia, kita tidak bisa lama. Bawa siap! Chief, mau hancur keluarga kami? Aku beritahu. Wakil hukum kantor Wang, itu Wang Mingyang. Kalau kamu terus usut soal uang ganti rugi, maka kamu dorong dia masuk ke bahaya. Ayah, apa urusan dengan aku? Xiao Ming, ayah sudah asuh kamu. Waktunya balas jasa ayah. Ayah, Ibu, kalian! Wang Mingyang, kamu benar sangka? Kami kasih peluang ke kamu. Itu tanda kami percaya. Kami cuma ingin kamu cari tumbal saat genting. HMH, ganggu perusahaan Wang kami. Mengganggu adikmu juga. Aku kasih tahu, aku bisa lepas perusahaan Wang. Juga bisa pergi dari desa Nagang. Tapi, kamu tidak bisa hancur perusahaan Wang kami. Tidak akan pernah rusak. 8 tahun, ternyata kalian asuh aku. Kalian ingin aku jadi korban, kan? Yang, sekarang sudah lihat wajah asli keluarga ini. Masih mau bela mereka? Kak, Ibu, aku salah. Cepat bangun. Nah, bangun. Yang, bulan itu sudah baik. Keluarga kita akhirnya bisa kumpul lagi. Anakku. Tadi siapa yang bilang aku tak bisa hancurkan Wang? Sekarang ku katakan, utang keluarga Wang di desa Nangang, semua kompensasi aku yang bayar. Beri kompensasi. Wang Dan, utang adikku pada kamu, saya tanggung. Tapi kejahatan kamu, harus kamu tanggung sendiri. Siapa Wang Dan? Siapa Wang Jingtian? Siapa Wang Dan dan Wang Jingtian? Hanya mereka berdua. Kalian dilaporkan langgar hukum bisnis. Ikut kami. Silakan ikut kami. Bawa mereka. Bukan begitu. Aduh, Siahai. Lihat kamu ini. Lepas anak aku. Siahai. Lepas dia. Siahai. Sejak desa ada air panas, kita tidak lagi miskin. Hidup warga makin baik. Tapi setelah itu, meremehkan si miskin, menindas lemah, hanya cari muka, tak punya hati. Salah aku jadi kepala desa. Salah aku saja. Jangan henti proyek sanatorium Kaisan. Pak Lurah, tenang saja. Proyek sanatorium tetap lanjut. Warga cuma kena tipu Wang Dan. Direkturku, proyek sanatorium ini harus pakai bahan terbaik dan standar tinggi. Ya, aku mau desa Nangang jadi tempat wisata terbaik dunia. Bagus. Siahai sangat mulia. Aku wakil warga terima kasih. Warga semua. Desa kita punya naga emas. Hari ini waktu yang tepat. Aku catat sejarah baru keluarga Chen. Yang, dulu kamu paksa adopsi Wang Dan. Sekarang sejarah baru keluarga kamu. Kamu bisa balik ke asalmu. Siahai, ini bagian kamu. Iya. Yang, ini bagian kamu. Iya. Bagian yang ini, buat ayah kalian. Shensheng. Anak-anak sudah pulang. Festival musim gugur setelah 18 tahun. Keluarga kita sudah kumpul.
Hari ini, malam yang cerah, malam bulan penuh. Keluarga kita dengan senang makan kue bulan. Iya. Ayo makan. Ibu, pelan-pelan saja. Begini Ibu, besok pagi saya antar ke rumah sakit terbaik supaya sakit Ibu sembuh total. Benar, Guy. Biaya bukan masalah. Ibu harus sembuh. Nanti kita kumpul tiap tahun. Anak baik. Ibu lihat kalian sudah besar. Sudah dewasa. Keluarga kita sudah kumpul. Ibu sudah puas. Sudah cukup. Ayo makan. Makan. Ibu kenapa? Ibu! Ibu sudah tiada. Ibu! Ibu!